Ya, kita lanjutkan dengan sign and symptom atau tanda dan gejala. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu tentang penyakit hipertensi. Hipertensi itu dikenal dengan penyakit silent killer. Ya, kenapa silent killer? Karena pasien atau orang yang mengalami hipertensi biasanya tidak merasakan yang namanya tanda ataupun gejala gitu ya. Sekalipun si tekanan darahnya itu dalam kondisi yang sangat tinggi, biasanya tidak merasakan apa-apa. Walaupun memang mungkin ya di beberapa orang itu ada yang merasakan seperti sakit kepala, kemudian ada vomit juga, kemudian ada kesulitan misalnya dalam berbicara dan beberapa mungkin juga mengalami nosebleed atau hidung yang berdarah, mungkin mimisan begitu ya. Tapi memang biasanya dan pada umumnya pasien yang mengalami hipertensi itu tidak ada tanda dan gejala dan biasanya diketahui hipertensinya itu ketika sudah ada kondisi lain yang menyertai ya kondisi yang menyebabkan life threatening atau mengancam nyawa seperti misalnya tiba-tiba stroke. Nah, itu karena tidak tahu bahwa dianya itu mengalami hipertensi. Ya, untuk tanda dan gejala seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan diagnosis memang agak panjang ya karena saya ambil dari NICE guideline bagaimana mendiagnosis hipertensi. Jadi mendiagnosis hipertensi itu bukan hanya sekali diukur tekanan darahnya terus kemudian ternyata tensinya lebih dari 140 dan dia langsung dinyatakan hipertensi. Tidak seperti itu ya. Ini ada beberapa step atau langkah atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendiagnosis. Nggak apa-apa ya kita baca satu persatu. Yang pertama, when considering a diagnosis of hypertension, measure blood pressure in both arm. Jadi gunakan dua lengan ya. Nah, kalau ternyata terdapat perbedaan antara dua lengan, di mana si perbedaan tekanannya itu more than 15 mmHg, berarti harus di-repeat, pengukurannya harus diulangi. Nah, kalau ternyata si perbedaannya itu masih lebih dari 15 mmHg nih antara dua lengan walaupun sudah dua kali dilakukan pengukuran, nah maka ambillah si apa tekanan yang paling tinggi di lengan mana yang paling tinggi, nah itu yang diambil. Kemudian if blood pressure measure in the clinic is 140/90 mmHg or higher. Nah, katanya kalau lebih dari 140/90 kalau misalnya diukur di klinik, maka take a second measurement during the consultation. Jadi jangan sekali diukurnya pada saat konsultasi itu, tapi diukur lagi nanti misalnya ketika dia konsultasi datang kemudian sebelum pulang diukur lagi. And if the second measurement is substantially different from the first, take a third measurement. Jadi kalau satu dan dua masih beda, ambil yang ketiga. Dan record the lower of the last two measurement as the clinic blood pressure. Jadi maksudnya ini diambil dua tekanan darah yang paling rendah ya dari dua pengukuran di klinik tersebut. If selanjutnya ya, if clinic blood pressure is between 140/90 and 180/120 over ambulatory blood pressure monitoring to confirm the diagnosis of hypertension. Jadi kalau si apa namanya tensinya rentang 140/90 sampai 180/120, coba ini disarankan untuk melakukan ambulatory blood pressure monitoring ya. Kalau jadinya ABPM itu merupakan monitoring tekanan darah. Nah, ini ya yang ciri khasnya dia itu dilakukan minimal diukurnya itu bisa dilihat ya di poin yang baris kedua yang tengah-tengah. Nah, si ABPM itu diukurnya two measurement per hour. Jadi dua kali dalam 1 jam dan dilakukan pengukurannya itu selama waktu si pasiennya bangun. Misalnya waktu bangunnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 22 atau jam 10 malam. Nah, ini katanya gunakan use the average value at least
14 measurement. Jadi minimal 14 kali pengukuran. Kalau misalnya mau menggunakan si ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring untuk menentukan diagnosis. Nah, kembali lagi ya back ke masih di baris kedua tapi di paling kiri. Nah, if ABVM is unsuitable or the person is unable to tolerate it, nah over home blood pressure monitoring. Jadi kalau ternyata agak susah nih untuk ABPM gitu ya, untuk melakukan ABPM, bisa disarankan untuk melakukan home blood pressure monitoring. Nah kalau home blood pressure monitoring berarti ini lebih rutin lagi dilakukannya, karena dilakukannya itu di di rumahnya sendiri selama. Nah, bisa dilihat di yang paling kanan ya, baris kedua paling kanan. Nah, di sini for each blood pressure recording, two consecutive measurement are taken at least nggak kelihatan nih, at least 1 minute apart and with the person seated and nah ini kita lihat dari pernyataan pertama dulu ya. Jadi kalau misalnya mau di over ke HBPM atau home blood pressure monitoring, nah ini minimal dilakukan sekali ngukurnya itu langsung 2 kali. Ya, 2 kali dengan minimal jedanya itu adalah 1 jam dan dilakukan ketika si pasiennya itu duduk. Kemudian kita lihat baris kedua, blood pressure is recorded twice daily. Jadi sehari itu 2 kali. Ya, ngukurnya sehari 2 kali, ideally in the morning and the evening. Nah, dalam sekali pengukuran nih di morningnya itu 2 kali dengan jeda 1 menit. Nah, di sorenya juga 2 kali dengan jeda 1 menit. Kemudian di sini blood pressure recording continues for at least 4 days, ideally for 7 days. Jadi lebih lama lagi yang si HBPM ini dibandingkan dengan ABPM. Karena kalau ABPM kan minimal ya, minimalnya itu 14 measurement. Nah, 14 measurement ini 1 jamnya itu 2 kali, berarti sebetulnya dia cuma butuh 7 jam kalau si ABPM ya. Yang penting selama dia waktu bangun, misalnya kalau bangunnya jam 8 sampai jam 10 ya pokoknya selama waktu bangun itu, minimal 14 pengukuran. Nah kalau si HBPM itu lama ya waktunya, idealnya itu 7 hari, dimana 7 hari itu pagi sore diukur, pagi-paginya 2 kali, sorenya 2 kali. Pagi-paginya diukur 2 kali dengan jarak 1 menit. Ya. Itu kalau misalnya ingin menentukan diagnosis mau pakai ABPM atau HBPM. Kemudian confirm the diagnosis of hypertension in people with clinic blood pressure-nya 140/90 or higher and ABPM daytime average or HBPM average of 135/85 mmHg or higher. Jadi ini ya yang dikatakan hipertensinya itu ya dengan kalau misalnya di klinik blood pressure-nya itu 140/90 dan kalau dengan ABPM dengan HBPM, nah ini rata-ratanya ya diambil rata-ratanya 135/85 or higher ya. Kemudian if hypertension is not diagnosed but there is evidence of target organ damage, now consider carrying out investigation for alternative causes of the target organ damage. Ya, jadi kalau ternyata oh enggak kok ternyata setelah dilakukan ABPM atau HBPM tidak lebih dari tadi ya si angka yang didiagnosis. Nah ternyata enggak kok nggak ada, tapi ada kemungkinan targetnya salah, kemungkinan rusaknya organ. Nah ini bisa dilakukan investigasi yang lebih. Nah ini kenapa ya di yang kalau ABPM sama HBPM-nya kenapa kok 135/85? Nah ini karena rekomendasi dari NICE guideline. Nah ini beda lagi nanti ya, minimal tekanan darahnya dengan yang di guideline yang akan kita bahas yaitu GNC ya. Kemudian, if hypertension is not diagnosed, measure the person's clinic blood pressure at least every 5 years. Jadi kalau ternyata tidak ada hipertensi, kemudian sebaiknya tetap diukur, disarankan si
orang tersebut untuk mengukur ya at least every 5 years, minimal 5 kali gitu ya untuk datang ke klinik. Kalau misalnya si tekanan darahnya itu udah deket-deket ke 140/90 begitu. Oke, nah ini adalah risk factor atau faktor risiko. Nah, yang pertama adalah usia. Nah, kalau usia ini untuk pria kurang lebih di atas 55 tahun dan untuk wanita di atas 65 tahun. Nah, ini risiko terkena hipertensi. Kemudian ada diabetes mellitus ya. Nah, kalau diabetes mellitus ini diakibatkan karena eh, komposisi darahnya yang lebih banyak mengandung glukosa darah. Nah, dengan adanya zat yang berlebihan gitu ya di dalam darah yaitu glukosa, nah itu dapat memicu abnormalitas ya dari apa namanya tekanan darah gitu ya atau mungkin dapat mempengaruhi apa namanya si aliran darah gitu dan lain sebagainya berhubungan dengan darah. Kemudian terjadi mikroalbuminuria. Nah, ini artinya kalau mikroalbuminuria berarti ada albumin di dalam urin walaupun ukurannya mikro. Nah, kalau terjadi albumin atau protein di dalam urin, nah ada kemungkinan masalah pada ginjalnya. Nah, kalau terjadi masalah pada ginjal, maka tadi kita ingat ke patofisiologi yang dipengaruhinya itu adalah si eh, sistem RAAS. Nah, RAAS yang tidak terkendali atau regulasinya bermasalah akan memicu terjadinya hipertensi. Kemudian ada dislipidemia. Nah, kalau dislipidemia ini tadi kaitannya dengan endotelial vaskular ya. Sehingga bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian ada riwayat keluarga. Nah, ini kaitannya bisa disebut dengan genetik ya. Dimana tadi untuk yang primary hypertension itu ada kemungkinan kemungkinan apa sumbangsi genetik menyebabkan hipertensi. Kemudian ada obesitas. Nah, kalau obesitas ini kaitannya bisa ke dislipidemia ya atau bisa juga ke diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus di mana terjadinya resistensi insulin itu awalnya bisa disebabkan karena obesitas. Selanjutnya ada merokok ya. Nah, ini kan tadi merokok ini mengandung kokain, di mana kokain itu merupakan suatu zat yang bisa menginduksi terjadinya kenaikan tekanan darah. Dan yang terakhir faktor risikonya adalah minimnya atau kurangnya aktivitas ya. Kalau minimnya aktivitas nanti dapat memicu terjadinya ya obesitas. Jadi nyambung lagi ke obesitas. Oke, kemudian kita akan masuk ke terapi. Terapinya ada dua ya, ada farmakologi dan ada non-farmakologi. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, mari kita lihat tujuan dari terapi hipertensi. Nah, yang pertama tujuannya adalah mencegah terjadinya kecacatan ataupun kematian yang diakibatkan karena hipertensi. Kemudian mencegah terjadinya kerusakan organ apapun itu yang akan dipengaruhi oleh tekanan darah yang terlalu tinggi ya, misalnya mata, kemudian ginjal, otak, hati, sorry bukan hati, maaf ya bukan hati, jantung maksudnya ya, dan juga pembuluh darah. Kemudian mengurangi risiko dari penyakit kardiovaskular. Ya, sebetulnya yang mencegah kematian, kemudian mencegah kecacatan, mencegah terjadinya kerusakan organ, mencegah penyakit kardiovaskular. Nah, ini adalah goal atau tujuan jangka panjang atau tujuan akhirnya. Nah, kalau tujuan pertengahannya nih, tujuan intermediate dari pengobatan hipertensi itu adalah yang ini yang poin keempat, maintain blood pressure at normal or target range. Jadi kalau kita mentarget atau mencapai dulu tujuan yang yang keempat ini, nah harapannya jangka panjangnya itu bisa mencapai tujuan yang nomor 1, 2, dan 3.